Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dita Rizky pada video pembelajaran. Pada video kali ini, saya ingin menge-share mengenai materi mengenal bagian-bagian surat yang terdapat pada mapel korespondensi. Nah, bagian-bagian surat merupakan unsur yang sangat penting dalam penulisan surat dan harus diperhatikan kelengkapannya. Kelengkapan inilah yang bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran. Untuk mengenal lebih dekat tentang bagian-bagian surat, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bagian-bagian surat yang bersifat resmi adalah sebagai berikut. 1. Kepala surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat. 4. Lampiran. 5. Perihal. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Nama organisasi. 11. Jabatan. 12. Penanggung jawab surat. Dan 13. Tembusan. Untuk mengetahui secara detail mengenai masing-masing bagian surat, mari kita simak ulasan berikut ini. Pertama dan utama dalam surat yang bersifat resmi adalah adanya kepala surat atau kop. Kepala surat hendaknya disusun dengan tata letak yang menarik karena selain berfungsi sebagai informasi tentang organisasi atau perusahaan, kepala surat juga berfungsi sebagai alat promosi. Nah, hal-hal atau informasi yang terdapat pada kepala surat adalah sebagai berikut. Adanya nama organisasi, adanya alamat kantor, adanya telepon, faksimil atau kode surat, atau adanya email, nama logo perusahaan, dan bidang usaha. Yang kedua adalah nomor surat. Nomor surat ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali dokumen yang diperlukan. 2. Untuk mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan dan diterima oleh suatu perusahaan. Dan yang ketiga, memudahkan pengecekan waktu saat melakukan hubungan surat menyurat. Berikut adalah contoh nomor surat. Nomor 235/PP Romawi 11 20. 235 artinya menunjukkan nomor urut surat. PP menunjukkan kode intern perusahaan. 11 menunjukkan bulan pembuatan surat dan angka 20 menunjukkan tahun pembuatan surat. Yang ketiga adalah tanggal surat. Dalam contoh slide berikut ini terdapat 2 contoh tanggal surat yang berbeda. Ya, bisa kita lihat contoh untuk yang pertama, penulisan tanggal surat ini berada di bagian bawah sendiri, atau artinya setelah surat selesai. Kemudian bagian bawah kalian juga bisa melihat bahwa tanggal suratnya terdapat di atas sendiri atau sebelum surat ditulis. Keempat adalah lampiran surat. Lampiran surat adalah sesuatu atau dokumen yang disertakan ke dalam surat. Contohnya bisa berupa brosur, daftar harga, faktur, fotokopi bukti pembayaran, dan lain-lain. Penulisan lampiran dapat diletakkan di bawah nomor surat atau diletakkan setelah penanggung jawab surat pada sisi sebelah kiri. Pada surat niaga, jika surat tidak disertai lampiran, tidak perlu dituliskan keterangan lampiran. Untuk surat klaim, harus ada lampiran berita acara. Yang kelima adalah perihal surat. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai isi surat pokok. Fungsi perihal seperti fungsi judul dari sebuah surat, sehingga penulisannya mengikuti tata cara penulisan judul dalam sebuah karangan. Tata cara penulisan perihal pada surat niaga, kalian bisa melihat 2 contoh berikut ini. Yang keenam adalah penulisan alamat surat. Untuk penulisan alamat dalam harus jelas, karena merupakan petunjuk langsung bagi si penerima surat. Silakan kalian amati 2 contoh penulisan alamat surat bagian dalam. Yang ketujuh adalah salam pembuka. Untuk pemakaian salam pembuka dalam sebuah surat secara teoritis tidak diwajibkan, tetapi salam pembuka berguna agar surat tidak terasa kaku.
Pada surat lembaga pemerintahan, penulisan salam pembuka tidak wajib. Nah, berikut adalah contoh dari salam pembuka. Di antaranya adalah dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Bapak Rudi yang terhormat, Ibu Rita yang terhormat. Pada slide ini dijelaskan secara detail mengenai isi dari alinea pembuka, di mana di sini ada 3 contoh alinea pembuka. Yang pertama adalah contoh alinea pembuka pada surat yang bersifat pemberitahuan. Yang kedua adalah contoh alinea pembuka pada jawaban surat. Dan yang ketiga adalah contoh alinea pembuka berdasarkan informasi dari iklan. Nah, kalian bisa mengamati sekaligus membaca mengenai masing contoh-contoh dari setiap alinea. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat alinea isi adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan terlebih dahulu maksud dan tujuan surat pembicaraan. 2. Rumuskan pokok pembicaraan satu persatu secara berurut dan logis serta dalam kalimat yang menarik. 3. Pergunakan kata atau kalimat yang menarik dan mudah dimengerti. 4. Hindari penggunaan singkatan dan istilah-istilah yang tidak dipakai. 5. Kuasai bentuk-bentuk surat dan cara pengetikannya. Yang terakhir, perhatikan penggunaan tanda baca. Alinea penutup berisi tentang harapan atas isi surat, serta ucapan terima kasih atas perhatian pembaca. Berikut adalah 3 contoh alinea penutup. 1. Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih. 2. Semoga jawaban surat ini dapat lebih meyakinkan tekad saudara. 3. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya salam pembuka, pemakaian salam penutup di dalam penulisan surat tidak diwajibkan. Namun, salam penutup dapat berguna untuk menunjukkan rasa hormat atau keakraban pengirim kepada penerima surat. Contohnya adalah hormat kami, wassalam, salam sejahtera, salam hormat. 10 adalah nama organisasi atau perusahaan. Nama organisasi atau perusahaan setelah salam penutup sudah jarang dipergunakan, tetapi masih sangat dibutuhkan jika surat menggunakan kertas lebih dari 1 lembar, kertas kedua, ketiga, dan seterusnya tidak menggunakan kertas berkepala surat, sehingga penggunaan nama organisasi atau perusahaan masih dibutuhkan. Kemudian jika surat tidak mempergunakan kertas yang berkepala surat, nama induk organisasi atau perusahaan dapat juga diganti dengan nama unit organisasi apabila surat dikeluarkan oleh unit organisasi, tetapi pada kepala suratnya tetap tertera nama induk organisasi. Berikut adalah contoh penulisan nama organisasi atau perusahaan. 11 adalah jabatan. Dalam surat niaga, umumnya penulisan nama jabatan diletakkan di bawah nama penanggung jawab surat. Karena surat niaga jarang mencantumkan nomor anggota organisasi. Berikut adalah contoh surat perusahaan swasta. Hormat kami, Sultan Batik Galeri, Aditya Rizky SE, Manajer Keuangan. Hormat kami, PT Permata Indah, Dita Rizky, Direktur. 12. Penanggung jawab surat. Dalam kegiatan surat menyurat di Indonesia, orang yang berwenang menandatangani surat adalah orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, yaitu orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau kegiatan yang dilaksanakannya, baik atas nama organisasi secara keseluruhan maupun atas nama unit organisasi yang bersangkutan. Berikut ada 2 contoh mengenai cara penulisan penanggung jawab surat. Yang pertama, atas nama disingkat menjadi AN. Contohnya, AN, Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Jenderal, Dr. Andes Subagio, NIP 1045226678. Contoh yang kedua untuk beliau,
disingkat menjadi UB. Contohnya, AN, Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Jenderal, UB, Kepala Biro Keuangan. Permata Kasih SE, NIP 7878654. 13 adalah tembusan atau tindasan atau karbon copy. Surat menggunakan tembusan jika salinan surat diberikan kepada pihak lain yang ada kaitannya dengan isi surat. Penulisan tembusan diletakkan di kiri bawah surat. Jika tidak memilikinya, tembusan tidak perlu ditulis.